Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Game Talk. Hari ini kita akan bahas satu hero lagi yang merupakan favorit dari semua player. Karena hero ini dimanapun dia berada, hero ini akan terpakai untuk PvP, PvE. Bahkan hampir semua meta tuh membutuhkan dia. Ada yang dungeon, PvP, PvE, apapun itulah. Hampir kita bilang nggak 100%, tapi 95% hero ini terpakai. Yaitu siapa? Alias si tante seksi, pacarnya Tang Chen, yaitu Posai. Oke, hari ini kita akan bahas skillnya terlebih dahulu. Ada dua macam buildnya ada yang PvP, ada yang PvE. Ya, kita akan ngecek skillnya satu persatu seperti yang biasa gua lakuin. Oke, kita mulai dari skill 1, cincin pertama. Sorry, sebelum itu build hero ini biasanya gue buildnya seperti ini ya. Untuk yang PvE gue bisa pakai 22 1-1. Oke, kalau mau PvP gue balik 1-1 2-2. Oke, kenapanya nanti gue akan ngejelasin mulai dari sini. Kalian akan tahu cara menggabungkan ke 8 skill ini. Mana gabung ke yang mana kombonya. Itu balik lagi ke formasi favorit kalian ya. Oke, kita mulai dari skill ke-1 cincin pertama. Oke, kalian bisa lihat di sini. Dia akan kasih damage ke musuh. Oke. Sesuai 40% dari attack powernya dia. Dan 40% chance untuk men-silent musuh. Oke. Lalu dia akan intinya kalau musuh kalian nge-skill, skill ini akan auto keluar. Atau lo bisa spam pakai dia sendiri. Dan ini ada probabilitasnya. Ini chance untuk silence-nya naik 3%. Kalau dari musuh yang ke 10.000 tahunnya, kalau musuh attack powernya di bawah si Posai ini, pas mulai beginning round dia akan pakai skill ini yang tadi gue bilang otomatis attack, tapi attack kalian harus lebih attack gede dari musuh kalian. Jadi kenapa stat utama si posesi ini adalah attack. Oke. Bawah ini 25.000 tahun ada 6%. Ini 50.000 tahun tambah 10%. Dan yang terakhir dia bisa pakai ini 3 kali. Kalau kalian punya cincin 100.000 tahun. Kalau belum 100.000 tahun, cincin skill ini hanya bisa dipakai 1 kali aja. Oke. Next. Cincin kedua dari skill pertama. Dia akan ngedamage sebesar 1122% dari attack powernya. Oke, habis itu dengan 4 layer si God Blessing target. Apa ini si God Blessing yang ungu-ungu ini? Ini kalian bisa baca lagi di sini. Setiap 2 layer akan nambah mana. Oke. Setiap 2 layer akan menaikkan limit dari soul power kita. Oke. Jadi ini yang nambah mananya banyak tuh dari sini nih. Yang ke bawah ini bisa mirip kayak skillnya si Xiaopai. Jadi ketika di attack biasa yang lain ikut attack semua. Gitu. Jadi ini makanya gue bilang ini hero multifungsi. Dia bisa mensupport atau meng-carry atau nge-buff, nge-debuff untuk bahkan hampir semua hero. Jadi makanya ini hero control 1 ini hampir bisa kita bilang adalah hero all roles. Oke, next. Kita ke skill 2 yaitu skill pasifnya. Untuk cincin pertamanya, kalian lihat ya, ketika si posesinya hidup, setiap layer dari si God Curse ini, setiap layer, jadi setiap dia hit biasa, setiap dia nge-skill,
layer ini akan nambah. Setiap layer itu akan nambah damage yang diterima musuh sebesar 16,67%. Oke, ketika dia pakai skill, dia akan punya 50% probabilitas untuk nambah satu layer curse. Oke, to all attacking enemy untuk 3 ronde. Ini masih skill yang tadi, debuff effect. Ini nggak bisa di cure ya. Jadi setiap 2 layer itu akan ngereduce soul point-nya si musuhnya itu. Pokoknya mananya jadi gede buat dia pakai skill gitu. Oke, kita lihat yang tahunannya dari 1000 tahun sampai 100.000 tahun. Di 1000 tahun, setiap layernya ini akan ngereduce upper limit dari target life. Berarti dia akan ngereduce, misalnya darahnya punya 10.000, dia akan ngereduce 50% dari darahnya. Yang tadinya darah fullnya itu 100.000, itu akan menjadi darah fullnya 50.000. Untuk yang 1000 tahun dan lain-lainnya. Ini juga sama menjadi 60% each layer ya. Lu bayangin berapa gila ini buffnya. Oke, untuk 25.000 tahun pas mulai battle posisi akan nge-cast 2 layer. Jadi langsung otomatis musuhnya kena 2 layer selama 3 round. Ini buat PvP sih, karena lu lihat sini ya, dia hanya 3 ronde. 3 ronde buat nge-spamnya itu loh. Oke, kalian lihat yang 50.000 tahun naik menjadi 80%. Lalu kalau 100.000 tahun, ketika hero kita ada yang ke stun, berarti kan tidak bisa gerak nih. Si posisi ini akan nambah satu layer lagi Poseidon Curse ini ke musuhnya otomatis. Jadi ketika teammate kita ke stun di PvP, dia akan nambahin buff ini sendiri ke musuhnya. Oke. Lalu kita lanjut lagi ke cincin kedua, skill keduanya ini. Cincin tipe kedua. Oke, untuk skill 2, sorry. Ini biasa kita pakai untuk di PvE. Kenapa? Kita bahas lagi. Ini ada penjelasannya, kalian bisa lihat sendiri. Nanti akan ada gua translate kalau kalian yang kurang jelas. Ketika dia alive, setiap layer God Blessing ini yang biru ini akan nambah attack power ke tim kita. Jadi attack power ini akan nambah berapa? Yaitu sama dengan 45%-nya damage attack si posisi ini. Oke. Ketika beginning of the run, jadi memulai ronde, posisi ini akan langsung nge-apply satu layer buff ini alias 45% attack langsung 2 allies. Kedua allies dengan attack tertinggi, biasanya gitu. Oke, sekarang kita lihat ini. Yang di bawah ini. Setiap 2 layer akan nambah mananya kita sebanyak 1 poin. Jadi yang ini adalah yang nambah mana. Yang skill yang sebelumnya, yang pasif yang pertama itu ngurangin mananya musuh. Yang ini akan naikin limit mana kita. Yang tadinya biasanya Chenshin cuma punya 5 mana, ini bisa jadi 8, bisa jadi 6, bisa jadi 7, tergantung buff dari si ini. Oke, kita lihat yang 1000 tahun. Ketika salah satu party kita pakai skill dengan 6 poin atau ke atasnya, damage yang diberikan akan menambah sebanyak 80%. Jadi contoh gini, misalnya Chenshin yang skill satunya itu dia kan memakai hampir semua mana ya, termasuk mana orang lain. Jadi kenapa Chenshin bisa gede? Itu adalah memakai skillnya si posisi ini. Jadi ketika lu pakai
sekali pakai skill tuh butuh 6 poin ke atas, damage lu bakal naiknya drastis. Ini 80%, ini 120%, dan ini 150%. Oke. Dan yang ini ketika battle dimulai, posisi akan kasih 2 layer untuk 3 round ke 3 partner, 3 tim di party kita dengan attack yang tertinggi. Dan yang 100.000, kalau kalian punya cincin 100.000 udah nggak usah pusing. Dia akan langsung 6 stack permanen. Jadi nggak akan ada buat berapa ronde lagi. Di sini kan ada tulisan 3 ronde ya kan. 3 ronde. Oke. Tapi ketika kalian udah punya cincin 100.000, buffnya itu akan jadi permanen ya. Oke. Kita lanjut skill pasifnya. Skill pasifnya selesai. Dan skill ketiga yaitu basic attack. Basic attack dengan cincin pertama kita akan bahas. Sebenarnya basic attack nggak terlalu ngaruh, tapi buat posisi lumayan ya. Oke, untuk yang satu ini, posisi memberikan damage 255% dan 30% apply Sea God Curse. Oke, Sea God Curse, which is yang ini. Ya. Oke. Pokoknya dia hit biasa itu akan nambah stack dari skill pasifnya. Kita lihat cincin yang ininya 1000 tahun sampai 100.000 tahun. Persentasenya awal hanya 30%, sekarang bertambah menjadi 50%. Ketika skill ini sukses nih, keluar nih si skill pasifnya, damage of all enemy will be increased by 20%. Jadi ketika dia sukses nih, akan nambah lagi damage yang diterima musuh sebanyak 20%. Oke. Selanjutnya yang ini adalah nambah chance sebesar 75%. Bawah ini dia akan nambah damage dari 20% menjadi 40%. Oke, kita lanjut ke yang 100.000 tahunnya. Ketika skill ini sukses, hit biasa ini sukses nge-cast nih, kan chance-nya ada 75%. Dia berhasil nge-cast si skill yang ini, skill 2-nya ini, si God Curse ini, dia akan nge-refresh durasinya. Yang tadinya tinggal 1 turn nih, misalnya lu attack, si debuffnya harusnya udah habis nih. Nah, dia ke reset lagi, jadi 3 turn lagi baru habis. Untuk semua musuh. Lalu kita lanjut ke skill keduanya. Cincin basic attack, cincin kedua. Nah, kalau ini dia deal damage, tapi apply buffnya yang satu lagi, yaitu si God Blessing 3 turn. Dengan ke party yang paling sedikit buffnya, karena buffnya kan akan berkurang nih. Buff yang ini nih. Buff ini akan berkurang terus. Misalnya lu punya 3 hero, yang satunya 3 turn, yang satunya 2 turn, yang satunya 1 turn. Dan dia akan langsung otomatis kasih ke yang turnnya paling sedikit si buffnya ini. Karena ini kan buff yang nambahin ini ya, nambahin mana. Kalau kalian pakai ini, kalian akan baca ininya. Ini rata-rata sama, dia akan nambah probabilitasnya menjadi 50%. Oke, dan 75% damage-nya dinaikin jadi 40% lagi. Ketika dia sukses, di sini ada 20% damage yang dari party kita. Kenapa gue pakainya nyampur-nyampur? Karena gue butuh satu di buff untuk musuh dan satu lagi buff buat tim gue sendiri gitu. Sekarang yang 100.000 tahun, kalian bisa baca 100.000 tahun ini memiliki karena rata-rata ya dari semua skill ya 100.000 tahun itu cincinnya paling berguna sih. Sama sih kayak skill sebelumnya, ketika skill ini bisa ngehit musuh terus nyalain buff di kita,
dia akan ngereset durasi buff di tim kita gitu. Jadi misalnya tinggal 1 turn dia ngehit basic attack, terus buffnya udah mau habis nih, langsung ke dapat lagi full turn lagi, jadi 3 turn lagi. Oke. Yang skill yang terakhir nih, kita akan bahas skill 4 cincin yang pertamanya. Ini skill yang wajib gua pakai ya kalau di ini apa namanya, di PvE, karena dia akan langsung keluarin 6 stack. Dia akan langsung keluarin 6 stack skill pasifnya. Skill pasif si posisi ini. Dan damage yang diterima musuhnya akan nambah 15%. Tapi hanya 2 round. Oke. Setiap layer curse yang diberikan kepada musuh, damage-nya akan nambah terus. Gitu. Dan ini bisa di stack terus sampai 6 stack. Oke, kita lihat yang ini. Dari 1000 tahun. Nih, ketika turn pertama, ketika mereka dikasih skill ini, 2 random musuh akan mendapatkan 1 layer Sigurd Curse. Jadi intinya semua skill dia hanya untuk menambah skill pasifnya ini, biar bisa di stack semakin banyak gitu. Oke. Ini 1 layer, ini 2 random musuh, ini 3 random enemy. Dan ini the enemy under detergent, the Sigurd cannot change the soul power of other character. Jadi musuh yang di bawah skill ini tidak dapat merubah, jadi dia nggak bisa nge-heal mana. Kayak Oscar kalau udah kena buff ini, dia akan nggak bisa nambah mananya. Gitu. Sama ini juga. Yang satu nggak bisa heal, yang satu nggak bisa skill. Oke, ini ketika si posisi ini dapat control effect, ketika dia kena stun nih, dia akan lepas dari stunnya ini otomatis sekali doang. Itu. Habis itu langsung apply 2 round skillnya tersebut. Rata-rata memang skill cincin 100.000 tahun ya, kalian mau nggak mau harus kejar itu 100.000 tahun gitu. Kalian lihat nih, wih, mana Yusnya aji gile banget ya. Ini apa ya, ini adalah domainnya, Sigurd domainnya. Jadi ketika dia nyalain domain ini, semua attack party kita akan nambah 60%, termasuk yang Tangmen senjata rahasia. Sigurd domain ini efeknya apa aja? Nih aku bacain. Domain effect ini nambah damage all teman kita. Open the domain and duration domain. Kecuali status. Oh, dia bisa ngilangin semua status juga. Semua debuff musuh kita bisa dihilangin. Kecuali status yang dikasih oleh skill pasifnya si posisi ini. Gila ya, banyak banget skill. Intinya skillnya si posisi ini hanya nambah damage dan nambah damage dan nambah mana. Nambah damage-nya musuh, nambah damage kita ke musuh kita, atau nambah damage yang diterima oleh musuh kita. Dalam PvP-nya dia akan mengontrol, namanya juga controller, dia akan mengontrol mereka, akan silent, dia nggak bisa nge-skill. Itu yang paling utamanya. Oke, kita bahas lagi yang ini ya. Setiap kali dia menggunakan basic attack, mana yang dibutuhkan untuk nge-cast skill ini akan turun 1 kali. Oke.
Satu kali. Untuk yang 10.000 tahun, pas domainnya nyala, ketika turn pertama, setiap 3 layer dari Poseidon Blessing ini, Poseidon Blessing atau skill pasifnya, akan nge-restore 1 poin mana kita. Jadi 1 garis ya, 1 poin tuh 1 garis ini. Oke. Terus yang ini, ketika domain kita nyala, musuh kita mulai turn-nya dia jalan, soul power dia, mananya dia akan kita turunin sebanyak 1 poin. Setiap 3 layer Poseidon Curse yang mereka terima gitu. Jadi kenapa ini harus dikombo di PvP plus skill pasif ini. Kalian bisa combo-comboin sesuai kebutuhan kalian sih untuk tim PvP kalian. Nih, terus di sini. Ketika si posesi ini dapat turn lagi nih. Ketika total blessing sama Poseidon Curse-nya nyampe 30 layer, durasi si domain ini akan nambah 1 round lagi. Which is awalnya hanya 2 round. 3 ronde ini berarti 6 hero lu udah gerak sebanyak 3 kali. Kalau hitung satu persatu itu ada 18 turn. Itu sangat lama, bisa nyiksa orang itu. Udah bisa bunuh orang di PvP, udah bisa bunuh banyak. Oke guys, itu sekian dari skillnya si posesi. Sekarang kita akan bahas tulang raw-nya. Tulang raw-nya gue pakai yang ini, yang kontrol. Sebenarnya yang mana aja sama aja. Tulang tengahnya biasa. Lalu skill gue seperti ini, 2-2-1-1 untuk PvE. PvP gue akan ganti jadi 1-1-2-2. Kenapanya kalian bisa bahas. Kalian bisa baca itu fungsinya untuk apa aja, skill-skillnya tadi udah gue terangin semuanya. Oke, sekarang kita akan bahas tulang raw spesialnya satu persatu. Kita bahas dari yang paling panjang dan yang paling mahal. Alright. Oke, kita kliknya di kepala. Yes. Kalian lihat betapa gilanya efeknya. Betapa banyak efeknya ini dari tulangnya ini. Oke. Mulai dari bintang ini. Oh, ini nambah durasinya 1 turn domainnya. Oke. Lalu bintang 4, ketika ada musuh yang terbunuh di domainnya, posesi akan nambah 2 ronde lagi si domainnya itu. Oke. Nah, ini Neptune Deterrence ini will immediately remove any status supply by target. Jadi skill dia akan langsung menghilangin semua status yang tadi kita cek di skillnya itu, yang akan menghilangkan status debuff yang diberikan kepada si posesi ini. Nih, ketika udah di Evo ada bintang 1, bintang 4, bintang 5 sampai bintang 6. Ini panjang banget. Kita akan bahas satu persatu dari bintang 1 sampai bintang 6. Oke, kita mulai bintang 1 yang merah. Ketika lu nyalain si God Deterrence ke musuhnya pertama kali, additional apply si God Imprison. Oke. Yang bertahan selama 3 round. Ini basically ring untuk PvP. The final damage receive dia nambah 100% damage lagi. Si God Deterrence tuh yang ini. Mana ya, bentar. Gua masih agak bingung. Nah, ini. Si God Deterrence tuh ini. Kita lihat di sini. Balik lagi. Gue pastiin dulu ya, biar gue nggak salah menjelaskan ke kalian.
Oke. Oke, kita lanjut. Bintang kedua. Ketika buff ini di-apply ke musuh, dia akan nambah additional 6 layer lagi. Oke. Oke, yang bintang 4 nih. Ketika si God Death Trance ini debuff dari skill kedua ya, skill pasifnya. Ketika skill ini nyala, pertama kali kasih ke musuh, nah dia akan langsung bisa kasih 6 layer jadinya. Yang harusnya tadinya cuma 1 layer sekali skill, ini akan langsung otomatis jadi 6 layer. Oke, dan 1 layer akan dikasih ke semua musuhnya itu. Oke, ini efek dari bintang 4 yang merahnya. Oke, sekarang kita bahas yang bintang 5. Bintang 5 ini ketika posisi attack a unit, dia basic attack nih. Dengan skill Sigurd Imprisonment yaitu pasifnya yang skill 2 itu, dia akan menginvite semua tim kita untuk basic attack ke hero yang kita target tersebut. Oke. Ya, itu aja. Sekarang bintang ke-6. Ketika musuh dengan si God Curse ini terbunuh, ini akan nambah 1 layer si God Curse lagi, and the stacking limit maksimal 10 layer. Dan 1 layer si God Curse, yaitu pasif tersebut. Gitu. Tapi efek yang di atas ini akan menyebabkan damage yang jadi nambah 10% damage. Additional damage triggered by basic attack and basic attack. Jadi ketika lo attack atau nge-skill akan nambah 10% damage dari tulang ini. Oke, sekarang kita bahas tulang tangannya. Tulang tangannya ini ketika mulai ronde, si posisi ini kalau punya 8 poin, jadi mananya kalau udah ada 8 bar, semua crit damage dari party kita akan nambah 50% selama 1 ronde fungsi ring ini. Nah, ini lebih ke PvE. Bintang 4 naiknya jadi 100% alias 2 kali lipat. Kalau yang bintang 6, ketika mulai turn posisi punya 8 poin nih si soul powernya, ketika kalian pertama turn langsung ngebuff dia pakai si kuda, itu akan nambah 1 layer Poseidon Blessing. Jadi nama Poseidon Blessing yang tadi skill pasif yang ke skill kedua yang cincin kedua. Oke, udah. Next kita bahas 1 tulangnya lagi, which is gua belum dapet, yaitu tulang dari kakinya sendiri. Ini lebih ke apa ya? Tulang combo dia ke Tangchen, kayak si Bibi Dong punya ring sama si Shannon Shui punya ring gitu. Oke, kita bahas dari sini. Ini attack power yang di increase, dia akan nambah 25%. Jadi si God Blessing yang biru ini akan nambah 25% attack lagi. Dari hitungan 25%-nya dari mana? 25% dari total attack-nya si posisi ini akan ditambahkan ke tim kita. Oke. Nih, ketika si yang bintang 4, ketika Tangchen ini kena stun, posisi akan memakai skill si God Death Trance, yaitu skill pasifnya yang skill 2 ke musuhnya tersebut gitu. Jadi otomatis hero yang nge-stun si Tangchen ketika ada di tim kita ini basically buat PvP, dia akan kasih dia debuff langsung ya.
buff cinta-cintaan, buff couple lah ya. Oke, yang bintang 6. Oke. Skill pertama dia dan skill ke-8 dia yang nanti akan buka, karena skill 1 sama skill ke-8, cincin ke-8 itu nanti ngegabung. Ketika cincin ke-8 buka, cincin pertama lu nggak akan bisa dipakai lagi. Sorry, skill ke-4 bukan ke-8. Nah, ini skill pertama dan skill ke-8 tidak bisa nge-trigger passive effect ke musuh. Oke. Jadi pasifnya si musuh itu nggak akan bisa nyala ketika lu skill, misalnya pasif yang ngeblok atau pasif yang ya apapun tuh yang buat nge-counter skillnya kita gitu. Ketika lu pertama pakai, lu akan ngasihin buff She Got That Range ya, yang ini nih. Bukan yang ini, sorry. Ya, yang ini, buff ini. Ini debuff yang ngurangin soul pointnya musuh. Oke. Oke, semuanya paling sampai di sini aja. Oke, satu lagi, statsnya full attack. Ininya sama, upgrade-upgradeannya sama. Statnya full attack, tulangnya tadi kalian udah lihat lagi. Oke. Terima kasih semuanya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe biar gue lebih semangat lagi bikin video tutorial untuk hero lainnya. See you semuanya.